Woi, kebalik Mantap. Lam. Apanya? Harusnya Anda yang diwawancara ini. Oh iya, salah ya, bener. Oke, tak apa. Oke, pembukaan dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini ya ini kan diperuntukkan untuk YouTube nih Lam. Jadi anggap aja selain kita berdua juga ada penonton gitu ya, viewer Tonton. di YouTube gitu ya. Iya. Oke, jadi mungkin dibuat lebih ramai gitu ya. Oke, jadi Santai. ini sih apa ya? Karena terlalu sering menonton podcast mungkin ya. Oke, jadi terinspirasi khususnya memang ngobrol-ngobrol dengan teman yang dari IC gitu ya. Karena jujur mungkin saya sendiri apa ya tergolong jarang lah ngobrol dengan teman-teman IC gitu sehingga memang sudah lama dan rencananya memang segmen ini tuh ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari IC ya dan yang pertama ya Anda ini gitu ya Assalam Umar Abdurrahman ya si Oktomaniani gitu. Hehehe. Oke ya. Oke. Oke, jadi oh ya, ini nama segmennya mudah-mudahan sih belum ada gitu ya, karena kan saya nggak tahu nih banyak pasti podcast gitu ya. Mudah-mudahan namanya gak sama, namanya sih oblosan ya, oblosan bukan Oblosan. oplosan tapi oblosan, obrolan santuy atau obrolan santai ya gitulah pokoknya ya. Oke, jadi kita akan Belum pernah dengar deh gue. belum. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya, tapi kita akan membahas hal positif gitu ya, khususnya dari narasumber ya dalam hal ini Salam Edogawa ya, dan juga nanti mungkin ada sepatah dua patah kata gitu ya dari narasumber kita. Oke. Oke. Nah, jadi bagi yang belum tahu gitu ya, jadi Asalam ini asalnya dari ND ya, ND Nusa Tenggara Timur. Iya, Flores. Oke, Flores. Kalau ibu kota tuh ini ya, Kupang sebenarnya. Ibu kotanya NTT ya, Kupang. Kupang. Oke, dari Kupang berapa jauh? Kalau ke Flores itu naik kapal ya sehari. Oh gitu. Ya kalau pesawat ya nyebrang ya pulau nyebrang gitu. pulau, soalnya beda pulau. Kalau Oh ibu kotanya gitu. kan di Pulau Timor. Timur yang gabung sama Timor Leste. Oke. Bahkan kalau pulau aku yang Pulau Flores itu ada pulau sendiri itu yang ada ini Manggarai, Sumba, dan lain-lain. Sampai Komodo. Pulau Komodo kan di bagian deretan Pulau Flores. Oke, kalau bandara berarti di mana? Bandara di Endes sebenarnya sih ada sih. Soalnya ada bandara kecil juga kan. Ya, soalnya dari ibu kota ke Flores juga pesawatnya pasti pesawat kecil. Jadi ada bandara kecil di sana. Bisa kok. Oke. Tapi dulu ketika berangkat ke IC itu dari ND atau ke mana dulu? Oh, enggak. Jadi ini awalnya ya. Mungkin cerita dikit. Oh Jadi iya. itu kan ya. Jadi Banyak juga dari nggak apa. dari kecil itu memang aslinya dari Flores. Cuman aku mulai merantau itu dari kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD itu udah merantau ke ibu kota. Ngapain? Jadi udah dari Ngapain? Jadi kan yang di Flores itu kan sama orang tua. Nah, yang di ibu kota itu ngikut paman. Ngikut paman atau saya bapak kecil lah atau adik dari ayah. Nah, itu kebetulan adik dari ayah itu dia tinggalnya di Kupang, di kota ibu kota istilahnya. Jadi disuruh ke sana lah bilang sekolah di sana aja. Jadi waktu kelas 2 SD masih sekolahnya di ND. Tapi pas udah mau naik kelas 3 itu pindah pulau, jadi pindah pulau lah, itu udah merantau. Jadi udah jauh dari orang tua, udah dari kelas 2 SD. Oh gitu. Berarti sampai ketika
mau ke Gorontalo pun itu dari Kupang, bukan dari Kupang. Flores. Bukan dari Flores. Oh gitu. Oke. Tapi kalau dari Kupang bandaranya besar dan bisa langsung ke Gorontalo. Ya udah, bandaranya besar, udah bandara internasional Altari. Dan itu langsung ke Gorontalo ya? Ke Surabaya dulu dong. Oh, ke Surabaya. Surabaya, Makassar baru Gorontalo. Oke, jadi 2 kali transit ya? Ya 2 kali transit. Kalau dulu tuh 2 kali transit waktu waktu ke Gorontalo pertama kali. Tapi selama itu ya dari kelas 2 SD sampai SMP pasti ketemu orang tua dong. Pulangnya itu tergantung ya. Pulangnya itu tuh bisa 2 tahun sekali. Iya, bisa 2 tahun sekali. Jadi kalau misalnya di total ya, kalau dari SD itu sampai, jadi dari waktu kelas 3 SD itu nggak pulang, kelas 3 SD pulang, kelas 4 SD nggak pulang, kelas 5 SD pulang, kelas 6 nggak pulang, SMP kelas 1 baru pulang. Jadi gitu-gitulah. Tapi setelah dari SMP kelas 1 itu nggak pulang sampai habis itu langsung ke Gorontalo gitu. Jadi totalnya totalnya nggak pulang tuh 5 tahun. 5 tahun. Iya, 6 tahun itu belum balik sama sekali ke Flores itu pernah. Kenapa jarang sekali lah, 2 tahun sekali gitu. Padahal kan cuma perjalanan 1 hari ya. Tapi kenapa jarang seperti itu lah? Yang pertama karena ini ya, mungkin karena ngikut paman juga ya. Jadi kan maunya paman juga kalau bisa ya Lebaran juga di Kupang, nggak balik ke Flores juga. Jadi misalnya dibagi-bagi gitu loh. Ada waktu biar Lebarannya di ibu kota Kupang, ada waktu buat Lebarannya di pulang rumah Flores. Dan lagi pula juga situ paman juga kerjanya jadi guru soalnya, jadi guru bagian akademik lagi, bagian tata usaha akademik. Jadi kerjanya juga lumayan. Kalau misalnya pulang sendiri pun nggak mungkin, anak kelas 3 SD disuruh naik kapal sendiri pulang ya. Jadi ya memang harus ada yang nemenin. Oh iya ya. Ya jadi memang itu ya faktor karena memang karena masih kecil gitu ya. Jadi kalaupun bepergian memang harus diantar gitu ya oleh paman ya. Oh iya, plus waktu itu pamanku juga baru kebetulan waktu kelas 4 SD itu pamanku nikah. Nah, nikah punya anak ya, jadi anaknya itu aku yang istilahnya jadi ngasuh lah. Oke, ponakan kalau ya. Misalnya ponakan jadi, atau udah sepupu? jadi baby sister. Sepupu ya, oke, sepupu. Udah jadi baby brother dari kecil. Oke, baby brother. Oke. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kalau misalnya tadi ya karena Salamnya masih kecil, kalaupun harus pulang ke Flores itu diantar oleh paman. Nah, kenapa nggak orang tua yang ke Kupang? Kenapa nggak orang tua yang Kupang? Yang pertama nih, sebenarnya itu tuh kan aku tuh di rumah ada sekitar 5 bersaudara. Awalnya itu masih 5 bersaudara, 5 bersaudara lah. Dan itu kan kebetulan juga ayah juga kerjanya cuma petani. Ayah kerjanya sebagai petani, sama ibu kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau misalnya kalau misalnya mau jemput ke Kupang dan harus jemput Kupang terus balik ke Flores, jemput Kupang balik ke Flores, itu nggak ada biaya untuk itu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya udah aku manut aja, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ketemu, mau itu 2 tahun sekali kah, mau setahun sekali kah. Ya gimana namanya anak kecil, ya awal-awal sih pasti kangen lah, tapi ya karena udah itu ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kan nanti pasti kalau misalnya ada hari raya atau apa pasti ditelepon. Jadi ya dengar suara aja itu udah lumayan. Jadi udah kuatin mental dari kecil. Oke. Jadi dengan kondisi seperti itu, ketika ke Gorontalo pun katakanlah nggak lama gitu ya, nggak sulit adaptasinya karena memang sudah dari kecil sudah terbiasa jauh dari orang tua, gitu ya. Iya. Pas di IC tuh nggak pulang-pulang ya 3 tahun. Iya 3 tahun nggak pulang-pulang tuh. Wih, betah ya. Kalau libur pasti keliling-keliling tuh ke rumah. Iya, kalau libur ya kalau libur ya cari temen Gorontalo, misalnya ke Ramdan, kalau nggak ke Rizky. Furkon? Ke Rizky. Oh iya, ke Furkon, kadang itu. Jadi yang penting
ya itulah tempat singgah ya. Ada teman kita, iya ada teman yang misalnya kita minta tolong, ya itu. Jadi saya di IC ya seneng lah punya banyak teman dari manapun. Ya kalau misalnya kita kemana-mana ya, istilahnya ada teman yang bisa bantu lah. Karena kalau nggak salah memang ada juga beberapa teman yang nggak pulang-pulang 3 tahun kalau nggak salah ya. Dan oh iya banyak. Kebanyakan dari Jawa kalau nggak salah, ada Gulam, ada Kirom, ya, yang Ahwat juga ada tuh yang nggak pulang-pulang 3 tahun ya. Itu Ulfa. Ingat sekali Pak itu, Pak. Aku ingat. Soalnya dulu yang nggak pulang-pulangnya itu kita bikin komunitas. Kalau nggak salah bikin jaket itu. Kalau nggak salah sampai bikin jaket. Tapi itu ngikutin angkatan sebelum-sebelumnya, angkatan Galaksi yang nggak pulang tuh bikin jaket. Tapi ada kegiatan khusus pas nggak pulang itu? Kalau kegiatan khusus sih, kalau misalnya waktu di IC, paling ya, kalau misalnya pulang ya, kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 11, 10, 11 ya? Kalau 10, 11 ya, cuman sebagai anak-anak ini doang yang senang main-main. Tapi kalau kelas 12 itu, waktu itu kan ke rumahnya, jadi lebih ke rumahnya ini Rizky Randa. Nah itu lebih bantu ibunya. Jadi maksudnya kayak lebih sering bantu ibunya, bantu ibunya dari Rizky Randa. Jadi misalnya mau masak tuh bantu. Terus kalau misalnya jaga warnet, jadi udah punya pengalaman lah. Kan kebetulan punya rental warnet juga di sana. Jadi ya kita bantu ini. Masa cuman kita sana cuma tinggal doang. Ya sih bantu kalau misalnya diminta ini ya bantu. Misalnya diminta ini bantu. Kadang-kadang itu sih. Tapi kalau misalnya kerjaan ya namanya juga liburan. Ya anak IC kalau misalnya liburan ya nggak ya dimanfaatin liburannya. Mau ya dimanfaatin. Ya kalau nggak bermain, kalau nggak main game, ya soalnya kan kita tahu sendiri kalau misalnya di IC itu kita emang dari Senin sampai Jumat, ada Sabtu juga ya. Senin sampai Jumat itu kan emang benar-benar padat dan istilahnya kegiatannya itu benar-benar the best lah pokoknya. Kalau misalnya aku bandingin sama yang lain itu emang the best sih. Kita emang benar-benar bukan di press tapi emang dilatih. Jadi pas misalnya ke universitas, misalnya pas mau kuliah atau apapun kita nggak kaget. Mau ada dadakan dia udah soalnya ya setiap hari kita bayangin pagi bangun subuh terus langsung lanjut harus ini dulu baca Quran, setelah hafalan, terus lagi langsung paginya itu ya kan mandi, terus setelah hafalan lagi, terus baru masuk sekolah, masuk sekolah, baru masuk pelajaran, terus gitu, terus sampai habis maghrib, lanjut ada lagi, terus sampai isya, itu kan kegiatannya gitu terus. Kalau nggak ada kajian-kajian, tidur harus jam 10, biar bisa bangun cepet. Kalau misalnya hari Sabtu ada mata kuliah, mata kuliah lagi. Ada pelajaran yang misalnya remedial, itu klinik ada ya, klinik. Ada kliniknya istilahnya. Jadi enak lah gitulah. Benar-benar nggak ada waktu buat ada waktu main-main. Waktu main-main pun kan cuma dikasih batasin kan, misalnya hari Rabu tuh kan yang olahraga, Rabu sama Sabtu. Sisanya kan emang benar-benar buat belajar kalau di IC. Jadi kalau misalnya pas liburan, apalagi pesiar atau lain-lain ya, nggak mungkin kita ngelakuin yang aneh-aneh. Ya palingnya refreshing. Kalau nggak main PES ya jalan-jalan shopping. Itu pun nggak shopping sih, muter-muter doang kayak. Nonton. Hemat-hemat juga sih kalau di IC. Oke. Nah itu memang masing-masing punya cerita lah ya, pengalaman di IC. Meskipun saya yang lain juga di IC kadang pengalaman dalam setiap harinya berbeda-beda gitu ya. Pengalaman saya berbeda-beda. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya, waktu itu kenapa memilih atau mau masuk ke IC? Oke. Waktu memilih kenapa milih IC ya. Jadi itu sebenarnya waktu SMP ya. MTS kan, aku SMP-nya di MTS. Itu MTS-nya kebetulan di sekolah pamanku. Itu kan pamanku di situ yang ngajar di situ. Nah, sebelumnya itu pertama kalinya di MTS-ku itu angkatan Galaksi, Kak Junior. Junior sama Kak Witri. Nah, itu pertama kalinya MTS-ku tuh ada yang lolos ke IC. Nah, pas di angkatan selanjutnya itu nggak ada, terus makanya
pingin di angkatan selanjutnya dari sekolah tuh pingin kalau bisa tuh ada tuh penerus dari misalnya Kak Junior sama itu. Dan situ awalnya tuh emang aku nggak pernah ada kepikiran ke Gorontalo. Maunya ya ini ya karena udah satu frame sama teman-teman di MTS dulu. Jadi ya pinginnya kalau misalnya SMA ya bareng mereka, nggak pindah-pindah lagi kan. Nah tapi dari sekolahku bilang kalau misalnya ini bagus nih kalau bisa ada penerus. Nah awalnya nggak pernah kepikiran. Nah pas waktu itu biasanya kan kalau pasti ada seminar ya dari IC-nya sendiri kan ke sekolah-sekolah. Nah itu kan yang datang Pak Srianto. Pak Srianto. Nah Pak Srianto yang datang terus melihat itu ngasih tahu di itu kegiatan ICC kayak gini. Wah keren ya. Ada kegiatan kayak gini-gini loh. Maksudnya ada asrama, terus ada kegiatan pensi, terus ada tapi benar-benar walaupun ketat tapi nggak bikin orangnya itu stres. Nah akhirnya ya pas dari MTS-nya sendiri nanya mau atau enggak, ya udah bilang nggak apa-apa mau dites aja dulu. Akhirnya tes di situ. Ada pelatihan juga loh dari MTS tuh. Itu seneng lah pelatihan di situ, belajar. Waktu itu aku emang susahnya di pelajaran bahasa Arab. Apalagi kan di IC kan emang bahasa Arabnya itu bener kan. Ini benar-benar belajar bahasa Arab di situ istilahnya bisa lah. Nah pas pengumuman itu nggak lolos. Oh gitu. Waktu pengumuman itu nggak lolos. Dan yang dari Kupang itu yang lolos tuh dari Ali Imran. MTS Ali Imran. Itu MTS-nya si Bambang sama Dino. Jadi di Kupang itu ada 2 MTS. Nah, MTS-nya Nurul Iman sama MTS-ku. MTS-nya di Kupang. Nah, yang lolos malah mereka berdua. Aku nggak lolos. Ya udah, karena nggak lolos kan, aku daftar madrasah yang lain, madrasah negeri di sekolah itu. Nah, pas mau daftar, tiba-tiba dari sekolah panggil, nih kamu lolos cadangan di IC. Kebetulan ada 5 orang yang mengundurkan diri. Waktu itu yang lulus cadangan kan aku, Husna Mutia, Wafa. Ya terus mau ambil lah. Ya udah ambil. Akhirnya telepon orang tua. Awalnya tuh orang tua bilang enggak setuju. Awalnya nggak setuju bilang yang di Kupang aja jarang pulang. Apalagi yang di Gorontalo. Karena awalnya gitu. Jadi tuh lama nunggu persetujuan dari almarhum mama kan. Emang nanya ke itu, pokoknya nggak setuju tuh. Kalau ayah sih setuju aja, tapi yang dari ibunya, dari mamaku kayak keberatan gitu. Akhirnya ya udah pamanku nyuruh coba kamu yakinin mamamu, terus ya udah aku bilang mama, tenang kok nanti kan bisa telepon soalnya nanti kan aku dapat HP. Soalnya kan dari SD sampai SMP itu aku nggak megang HP sama sekali. Nggak diizinin, malah nggak diizinin. Nah ini pas di SMA kan nanti dapat HP. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung hubungin di rumah. Ya udah, akhirnya diizinin sama mama. Baru akhirnya ngurus berkas-berkas berangkatlah ke IC. Jadi awal mulanya emang nggak karena kepikiran pengen ke IC, tapi pas lihat dari penyuluhan dari IC sendiri, bagus ya. Maksudnya ya terprogram gitu loh. Akademiknya dapat, agamanya dapat, terus otak kanan refreshingnya juga dapat. Jadi suka jujur ya, aku dari SD sampai SMP itu kan tinggalnya di kompleks. Dan itu emang jarang, nggak bisa keluar. Bukan nggak bisa keluar sih, kalau mau keluar pun mau kemana susah. Jadi kalau misalnya ke IC yang misalnya ada acara kayak gitu-gitu, lebih enak aja ngeluarin semua dari potensi unek-unek keluar. Jadi udah ambil aja lah, nggak apa-apa. Oke. Dan kalau dipikir-pikir gitu ya, jadi meskipun tadi ya karena dapat izinnya lama, tapi kan akhirnya mungkin dengan kerelaan gitu ya harus mengorbankan. Tapi kan kalau melihat hasilnya sekarang gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya dari sekolah di IC mungkin walaupun sekolah di sekolah lain juga bisa, tapi karena sekolahnya di IC gitu ya, jadi tahu nih hasilnya sekarang gitu ya, sudah seperti apa. Tapi itu nanti kita bahas ya. Kita masih membahas seputar nostalgia dulu nih IC. Oke. Nah, jadi bagi yang belum tahu gitu ya, IC itu Insan Cendekia ya. Dulu kita tuh 2011 ya Lam ya masuk. Ya 2011 masuknya. Nah 2011 itu Insan Cendekia itu baru ada 2 cabang.
Ya, yang pertama itu di Serpong, kemudian yang kedua itu di Gorontalo. Nah, kami berdua ini kebetulan teman di Gorontalo ya. Nah, saudara asuh juga ya? Iya, saudara asuh. Jadi di Gorontalo IC itu dulu itu masih beasiswa full, ya karena baru 2 ya. Jadi beasiswanya full, tesnya itu seluruh Indonesia gitu ya. Sehingga memang persaingannya sangat ketat ya. Oke. Dan setiap tahunnya Insan Cendekia itu menerima hanya 120 orang ya. Dari berapa? 5.000 6.000 yang ikut tes. 120. Ya. 120 dan itu harus 120. Dulu waktu angkatan kita itu 20.000. Wih, banyak juga ya. Dulu pendaftarnya itu 20.000, terus yang diambil 240. 240 ke Serpong, 120 ke Gorontalo. Dan satu angkatan harus 120 ya, itu jatahnya gitu. Ya, jadi satu angkatan harus 120. Kalau misalnya dari 120 itu ada yang mengundurkan diri misalnya, maka disiapkan nih cadangan-cadangan untuk menggantikan yang mengundurkan diri tadi, dan Asalam ini adalah salah satu cadangan gitu ya. Mungkin hasil tesnya peringkatnya 121 misalnya ya, karena ada yang mengundurkan 125. diri. 125. Oke. Karena ada yang mengundurkan diri. 125. Ya, tadi 5 orang, jadi sampai peringkat 125 itu akhirnya jadi masuk dan bersekolah di IC dan full ya, gratis ya, beasiswa gitu. Paling ongkos ya ditanggung masing-masing ya. Oke. Ya, dan Asalam ini apa? Ya tadi ya, betul, saudara asuh. Saudara asuh karena namanya secara abjad memang sama gitu ya, AS gitu ya. Kemudian pertama juga datang ke asrama itu satu kamar ya Lam ya, sama Azhar sama ya, kita satu kamar. Jadi Azhar Baginda. Memang di settingnya dari sana seperti itu gitu ya. Jadi satu guru asuh tuh berapa orang? 4 orang, 5 orang ya yang seangkatannya. Aryo tuh sama kalau kita. Angkatan kita ada sama Bambang kan? Oh, Bambang aja. Iya, Aryo. Jadi ada 6. 6 ya. 6. Oke. Itu. Jadi Aryo, aku, kamu, Azhar, Baginda sama Bambang. Aku, kamu. Enggak biasa lah aku, kamu, Lam. Ini juga. Oke ya. Oh iya. Kayak gitu. Biasanya juga pakai kita. Oke, tapi udah lama nggak pakai bahasa itu ya, karena ya jauh lah dari teman-teman gitu ya. Jadi di Bandung tuh di UIN tuh sendiri lah, sisanya itu di Unpad dan ITB termarginalkan. Enggak apa-apa. Kalau aku ya ini masih ada anak Gorontalo sih, di Rizal sama Siris Kiranda. Jadi kalau ketemu masih ngobrol pakai bahasa Gorontalo. Oke, nah. Siapanya yang lanjut? Emo sama Rizky itu masih kuliah? Kalau Emo udah kerja sih. Kalau Rizky kayaknya udah wisuda deh tahun ini. Maksudnya, tapi masih di situ. Emo kerjanya di situ gitu. Emo kerjanya di Jakarta. Terus si Rizky balik Gorontalo sih. Oh gitu. Jadi di Undip tinggal sendiri nih? Iya, kalau anak IC ya tinggal aku sendiri. Okay. ICG. Kalau ICS masih ada sih Serpong. Oke. Nah, tadi juga menyambung di awal gitu ya, ketika menyebut Oktomaniani, itu karena itu julukannya memang waktu itu siapa sih yang berikan, Lam? Awalnya? Si Pak Rahman. Ustadz Rahman. Ustadz Abe. Iya, ya, jadi memang waktu itu kan, jadi tadi kan kita masuk 2011 nih, Lam, ya. 2010 itu kan AFF ya, AFF waktu itu AFF. Yang lagi salah satu pemain yang memang menonjol itu Oktomaniani gitu ya. Kecil, lincah gitu ya. Kalau Okto dari mana aslinya? NTT juga Papua. atau Papua. Nah, itu memang lagi hangat. Nah, 2011 mungkin karena Salam juga ini ya
ketika pertama masuk langsung unjuk gigi nih di skill sepak bolanya gitu ya. Dan kelihatan gitu ya, sehingga memang kurang lebih sama lah, mirip dengan Octomaniani, sehingga dapat julukan itu ya, Octomaniani. Itu apa? Ya lumayan berkesan lah, maksudnya dari kalau dulu kan masih bisa lah belok kanan belok kiri. Sekarang ya udah tau lah, udah pertumbuhan melebarnya ke kanan. Oh iya. Kiri kanan ya. Oh, naik berapa kilo, Lam? Aku dulu tuh waktu di IC berapa ya? 45 ya. Sekarang udah 68 malah. Woi. Jauh juga ya. 23. Ya makanya kan. Sama lah, Lam. Saya juga waktu di apalagi bulan Ramadan ya, Pak. Karena sahurnya harus ke kantin gitu ya, males jalan jadi jarang sahur gitu. Oh iya benar tuh. Ngaruh ke sama aku juga jarang sahur. Emang dari awalnya aku jarang sahur. Emang dari sebelumnya kecil sih, nggak besar. Baru pas kuliah akhir-akhir nih, pas KKN gitu ya. KKN ya banyak makan tapi sedikit kerja gitu ya. Tambah lagi setelah lulus nikah gitu ya. Ada yang ngurusin, jadi ya seperti inilah ya. Ya sama, aku abis lulus baru nikah. mulai naik. Oh, keren. Enggak, lulus S1, habis lulus S1 baru naik. Oke. Iya gitu ya. Nikah nanti dulu. Oke.